Selamat pagi. Menyambung video kita yang terakhir mengenai jenis produk asuransi, yang mana kita telah tahu bahwa produk asuransi itu yang kita bicarakan di video sebelumnya yaitu produk tradisional, yang mana terdiri dari asuransi dasar dan asuransi tambahan yang rider. Yang mana rider ini tidak bisa dibeli berdiri sendiri, dia harus menempel pada dasarnya. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, ternyata rider ini juga bisa dibeli berdiri sendiri, disebut produk stand alone, rider stand alone. Ini lebih banyak ke arah produk kesehatan ya. Berarti dia ada yang stand alone dan juga ada yang menempel kepada dasarnya. Nah, produk tradisional ini seperti telah dibicarakan sebelumnya pada video yang terdahulu, terdiri dari yang pertama disebut adalah term life atau berjangka, yang kedua disebut whole life atau semua hidup, yang ketiga disebut endowment atau disebut dwiguna. Inilah jenis produk yang telah dibicarakan pada video sebelum ini. Nah, seperti setelah saya katakan bahwa hari ini kita berbicara tentang produk non-tradisional, yang disebut juga di Indonesia disebut unit link. Sebenarnya produk jenis unit link ini atau non-tradisional ini, kalau boleh saya memberikan satu pencerahan, ini bukanlah merupakan produk sebenarnya, ya. Jadi boleh dikatakan ini sebenarnya bukanlah sebuah produk. Kalau kita mau lebih clearnya, produk unit ini bukanlah produk asuransi sebenarnya. Dia lebih cocok disebut adalah cara membeli produk asuransi tradisional. Ya, salah tulisannya ya. Tradisional. Ya, cara membeli asuransi tradisional lewat investasi. Jadi lebih tepatnya, produk non-tradisional unit link ini boleh dikatakan adalah sebuah cara untuk membeli produk asuransi tradisional lewat investasi. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena ini untuk menghilangkan persepsi banyak orang. Calon-calon klien selalu bingung apakah itu unit link, apa itu tradisional. Sebenarnya unit link itu, untuk lebih jelasnya, adalah cara membeli asuransi tradisional. Jadi yang kita beli sebenarnya adalah asuransi tradisional sebenarnya. Ya jiwa, sebagai dasarnya ya ridernya, yang bisa berbentuk term life, whole life, dan endowment. Ya. Semua ini kalau dibeli, seperti kita tahu, bahwa produk tradisional itu harus dibayar preminya. Jika premi tidak dibayar sesuai kontrak, maka dia akan putus. Nah, unit-link ini adalah mengatasi pembayaran premi tradisional jangka panjang. Yang mana premi terutama adalah term life atau yang berbentuk kesehatan. Karena rider tuh umumnya berbentuk term semuanya. Nah, yang berbentuk term ini adalah yang paling murah. Sedangkan preminya meningkat setiap tahun dan jangka panjang dibutuhkannya. Nah, kelemahan dari term life itulah yang diciptakanlah suatu produk cara membeli asuransi tradisional lewat unit link. Maka disebut produk unit link. Sebenarnya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan untuk membeli produk term life yang jangka panjang yang tidak boleh berhenti pembayarannya dan premi meningkat setiap tahun mengikuti usia. Jadi kalau bisa saya gambarkan demikian ya. Premi unit link
dalam bentuk rupiah, pada dasarnya premi ini diinvestasikan atas nama klien. Ya. Jadi kita belum berbicara proteksi, baru kita berbicara tentang investasi. Jadi di dalam kasus unit link, premi yang dibayarkan oleh klien itu dimasukkan ke dalam investasi di Bursa Efek Indonesia ya, pastinya. Dalam bentuk unit, dijadikan unit, maka dalam bentuk reksadana ya, makanya disebut unit, dalam bentuk unit. Inilah yang disebut investasi, daerah investasi ya. Setelah premi unit ini diolah di dalam investasi di Bursa Efek, uang hasil dari investasi ini digunakan untuk membayar biaya atau premi asuransi tradisional yang disebut di atas ini ya. Ini dia. Jadi jika Anda membeli asuransi jiwa sebagai dasarnya, seperti saya bilang itu wajib ada dasarnya dan ridernya. Semua ini membutuhkan premi, yang mana boleh kita tahu bahwa asuransi tidak dibayar preminya, wajib dibayar premi sesuai rencana. Sedangkan premi unit link ini bukan untuk membeli premi, tapi diinvestasikan dengan tujuan hasil dari investasi ini bisa membayarkan premi asuransi tradisional jangka panjang. Jadi semakin banyak klien menaruh uang di dalam investasi ini, maka semakin amanlah pembayaran premi ini untuk jangka panjangnya, yang mana preminya akan meningkat setiap tahun. Jelas ya. Jadi untuk di bawah garis hitam ini ya, ini adalah yang di atas adalah investasi, sedangkan yang di bawah adalah proteksi. Ya. Jadi jelas ya. Kalau kita ulang lagi, produk non-tradisional unit link sebenarnya adalah bukan merupakan sebuah produk asuransi, tetapi merupakan sebuah cara untuk membeli asuransi tradisional lewat investasi, yang mana premi unit link yang dimasukkan atau dibayarkan pada perusahaan asuransi bukan diberikan kepada perusahaan tersebut, tetapi dimasukkan ke dalam kantong investasi atas nama klien tersebut dalam bentuk reksadana dan dijadikan unit. Maka hasil dari unit investasi tersebutlah yang dipakai secara otomatis dipotong untuk membayarkan biaya asuransi yang disebut premi asuransi tradisional. Ini yang disebut biaya asuransi, baik berupa jiwa ataupun rider yang hendak dimiliki oleh klien. Jadi pada dasarnya investasi dan proteksi ini tidak ada hubungan sama sekali atau tidak ada link. Dan premi yang dalam bentuk rupiah ini dijadikan unit reksadana, sedangkan premi asuransi yang berbentuk rupiah ini dikonversikan dalam bentuk unit, sehingga ini pun dipotong dalam bentuk unit investasi. Oleh karena itulah maka disebut unit link. Mereka tuh link dengan unit. Itulah maka disebut ini adalah produk unit link. Ya, berhubungan dengan unit, link dengan unit. Itulah terciptanya asuransi non-tradisional ini. Cukup jelas ya. Sekarang kita bicara tentang jenis-jenis dari unit link. Sebenarnya unit link pun tersebut ada jenis-jenisnya. Yang pertama disebut adalah jenis yang front loading. Artinya apa? Premi yang dimasukin, yang dibayarkan, yang dimasukkan ke dalam investasi ini, yang dibayar oleh klien ini, akan dikenakan biaya di depan, disebut front loading. Itulah disebut biaya akuisisi. Ya, akuisisi. Atau biaya awal asuransi, front loading. Jadi sebelum masuk ke dalam kantong investasi akan dipotong dulu sebagai biaya akuisisinya, premi dasarnya, ya.
Lalu ada lagi jenis kedua, jenisnya adalah disebut back end loading. Jadi loadingnya di belakang. Artinya apa? Produk ini tidak dibiayai di depan, tapi kan dikenakan biaya penalti, seolah-olah seperti penalti. Jadi premi yang masuk ke dalam kantong investasi ini tidak dipotong biaya apapun, tidak kena biaya akuisisi, langsung diinvestasikan dalam kantong investasi, tetapi diberikan batasan tidak boleh diambil sekian tahun. Apabila diambil atau diambil sebagian, maka akan dikenakan loading atau penalti. Bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun tergantung produknya. Ya. Nah, inilah yang membedakan unit-link itu. Ada yang di front loading, ada di back loading. Mana yang bagus? Sebenarnya sih hampir sama. Hanya saja mungkin back end loading lebih bagus secara psikologi. Kalian akan merasa uangnya full, semuanya masuk ke dalam kantong investasi. Karena boleh dikatakan back end loading ini pasti ada biaya, yaitu biaya seperti biaya administrasi yang pasti lebih besar daripada front loading. Ya. Karena bagaimanapun perusahaan asuransi adalah perusahaan bisnis. Dia bukan perusahaan sosial, bukan badan sosial, sehingga dia membutuhkan income, membutuhkan keuntungan. Yang jelas adalah keuntungan yang tidak keuntungan semata untuk keuntungan dia adalah win-win solution. Artinya tidak mungkin perusahaan tidak akan mendapatkan untung. Ya, jadi hanya secara psikologi kita akan merasa lebih diuntungkan karena uang yang kita masukkan ke dalam investasi ini tidak dipotong biaya apapun. Ya, jadi front loading dan back loading ini semua ada di perusahaan kami. Mana yang akan lebih cocok dengan Anda itu akan dijelaskan oleh agen-agen kami, ya. Di samping ada biaya akuisisi, jadi kita berbicara ini adalah tentang biaya akuisisi, ya. Jadi biaya akuisisi. Lalu ada lagi biaya berikut disebut biaya top up. Beberapa perusahaan asuransi memberikan biaya, mengenakan biaya pada top up yang diberikan pada produk ini. Jadi seumpama misalnya ada melakukan top up yang langsung masuk ke sini. Nah, top up inilah akan dikenakan biaya top up. Nah, khususnya di perusahaan kami, biaya top up ini tidak ada. Boleh dikatakan tidak memiliki biaya top up. Boleh dikatakan seluruh 100% uang yang di top up masuk ke dalam kantong investasi. Lalu yang terakhir adalah biaya administrasi. Ya, ini umum ya, seperti bank misalnya kan, kalau kita menabung juga ada biaya administrasi bulanan 25.000 ya, seperti itu ya. Jadi juga ada di dalam produk unit link ini, di mana biaya administrasi akan dibebankan setiap bulan selama hidup ya, selama polis ini beraktif. Jadi kita perlu tahu bahwa di dalam unit link ini sebenarnya adalah, kalau kita ulang lagi, adalah sebenarnya cara untuk membeli asuransi tradisional lewat investasi, tetapi dengan lewat investasi tersebut kita akan dikenakan biaya. Biaya apa yang ada? Yang pertama tentu saja adalah biaya premi asuransi tradisional. Ini besarnya mengikuti manfaat yang kita ambil. Yang kedua adalah biaya akuisisi. Yang ketiga biaya top up yang di perusahaan kami tidak ada. Yang keempat adalah biaya administrasi. Nah, setelah ada biaya inilah yang harus diperhitungkan oleh klien, bagaimana supaya jangan sampai biaya ini membebani investasinya, sehingga hasil investasinya tidak berjalan dengan sempurna karena dibebani oleh biaya. Sedangkan hasilnya tergantung dari fluktuasi nilai pasar di bursa efek. Jikalau hasilnya turun, maka saldo yang ada dalam investasi ini tidak akan sanggup membayar premi asuransi tradisional ini jangka panjang. Dan jika tidak mampu membayar dan kita tidak melakukan top up untuk menutupi kekurangannya, maka produk ini akan berakhir atau putus kontrak dengan sendirinya ya, atau disebut istilahnya lapse. Maka proteksinya pun berakhir. Jelas ya? Lalu apa yang perlu kita perhatikan di dalam membeli produk asuransi unit link ini? Yang perlu kita perhatikan pertama adalah, seumpama saya memberikan analogi, seorang A ingin memanggil saya untuk membuat sebuah financial planner untuk keuangan dia.
maka saya akan menanyakan pada AA, income berapa yang ada pada A? Misalnya income 50 juta. Lalu saya menanyakan lagi berapa cost si A pada setiap bulannya, juga 50 juta. Maka dengan adanya income 50 dan cost 50, maka saya akan berkata pada A bahwa saya tidak mampu memberikan syarat apapun pada dia karena tidak ada memiliki kelebihan atau surplus dari income dan cost-nya. Dan kalau A ingin saya membuatkan suatu financial planner, maka saya akan menyarankan dua cara untuk mengatasi hal ini. Yang pertama adalah harus menaikkan income-nya, ya. Atau kalau misalnya tidak menaikkan income, maka harus mengurangi cost, ya, turunkan cost. Atau bisa lakukan dua-dua juga bisa kan. Nah, dengan adanya income-nya bertambah, cost yang menurun, maka akan muncullah surplus. Nah, surplus inilah yang akan ada di dalam saldo investasi ini. Kalau kita umpamakan ini adalah premi dan top ini adalah income yang masuk, ya. Sedangkan top ini adalah untuk mendongkrak income. Sedangkan biaya-biaya yang ada di sini seperti biaya asuransi, biaya akuisisi, biaya top up ataupun biaya administrasi, ini semuanya adalah cost. Jadi apabila kita ingin uang di sini bisa berkembang, maka uang masuk yang ada di sini harus lebih besar daripada pengeluaran yang ada di sini. Ya, dengan demikian maka saldo ini akan tetap bisa menutupi premi asuransi yang bersifat jangka panjang dan nilainya semakin lama semakin naik mengikuti usia, ya. Jadi apabila memang dia ingin membuat suatu planner finansial dengan unit link, ya, maka dia harus melakukan dua hal, yaitu menurunkan cost, yaitu yang bisa turunkan apa? Biaya asuransi. Jangan terlalu banyak asuransi jiwanya, jangan terlalu banyak ridernya. Otomatis cost menurun. Tapi apabila dia tidak mau menurunkan cost, maka dia harus menambah income, yaitu dengan menambah top up. Dengan demikian kita bisa mengatur jalannya uang ini sehingga saldo investasi yang ada di dalam saldo reksadana atau saldo investasi si klien ini mampu untuk membayarkan premi asuransi yang lebih mahal daripada akuisisi ataupun administrasi untuk jangka panjang. Demikian pengertian tentang unit link, dan saya rasa ini cukup jelas untuk kita mengerti seperti apa cara kerja unit link tersebut. Semoga bisa menambah wawasan kita, dan percayalah bahwa produk asuransi diciptakan untuk menutupi lubang-lubang kehidupan yang timbul dalam kehidupan kita. Semoga berguna. Saya Alexander Susilo, sahabat Anda.